Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Polresta Palu menyelidiki kasus pembuangan bayi dalam toilet RSUD Anutapura Palu. Polisi menetapkan AS sebagai pelaku, sementara AH kekasih pelaku kini berstatus sebagai saksi. Setelah menyelidiki kasus pembuangan bayi di RSUD Anutapara, Polresta Palu menetapkan AS yang berusia 16 tahun sebagai pelaku. Sementara AH, kekasih pelaku, kini berstatus sebagai saksi. Pihak kepolisian melihat adanya unsur tindak pidana dalam kasus ini. Bagaimana dengan korban anak ini, korban dan juga pelaku, karena dia pelaku pembunuhan terhadap bayinya sendiri. Ini ya kemungkinan akan kita laksanakan seperti yang lalu kita sudah pernah lakukan juga. Kejadian bermula saat pelaku mengeluh sakit perut pada Senin 14 Agustus lalu. Hingga akhirnya AS diantar ke rumah sakit oleh keluarganya yang tidak tahu bahwa AS sedang dalam kondisi hamil. Sesampainya di rumah sakit, AS meminta izin pada keluarganya untuk buang air. Namun ternyata AS justru mengeluarkan janin yang dikandung dan membuangnya ke dalam kloset. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim melalui pengembangan program terkait lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga siap menggandeng Muhammadiyah dalam program restorasi mangrove. Muhammadiyah berkomitmen untuk terlibat dalam mengatasi perubahan iklim dengan mengembangkan program terkait lingkungan hidup. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haidar Nasir dalam konferensi dan Rakernas Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Jumat 18 Agustus. Muhammadiyah memandang perubahan iklim telah dipicu kerusakan alam yang disebabkan manusia seperti deforestasi dan eksploitasi hutan serta polusi sampah sehingga merusak kawasan hutan dan lautan. Untuk itu, PP Muhammadiyah siap berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Di satu pihak kita ingin mengembangkan program-program yang produktif, yang terkait dengan lingkungan hidup. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto mengatakan, pihaknya berharap bisa segera berkolaborasi dengan Muhammadiyah menjalankan program secara konkret. Ya, pertama kita ingin mendapatkan masukan ya dari raker konferensi ini. Kemudian masukan itu dielaborasikan dalam kerjasama yang konkret. Konkret itu yang pertama adalah rehabilitasi mangrove. Selain rehabilitasi mangrove, pemerintah rencananya akan menggandeng Muhammadiyah dalam program pembangunan 20.000 kampung iklim karena lembaga ini memiliki cabang di berbagai daerah sehingga tepat untuk kerjasama strategis. Pemirsa, politisi PDI Perjuangan dan mantan aktivis mahasiswa era 1998 secara pribadi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk menjadi bakal calon presiden. Budiman mengaku memiliki kesamaan visi dengan Ketua Umum Partai Gerindra usai ia membaca buku berjudul Paradoks Indonesia yang ditulis sendiri oleh Prabowo. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan dukungannya pada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi bakal calon presiden. Pernyataan ini disampaikan Budiman saat menghadiri deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau disebut Prabu di Kota Semarang Jumat 18 Agustus. Alasan Budiman mendukung Prabowo salah satunya karena memiliki kesamaan visi setelah ia membaca buku tulisan Prabowo berjudul Paradoks Indonesia. Pada Prabowo, Budiman berpesan agar memajukan ekonomi desa hingga memperkuat IPTEK. Mengembangkan BUMDes, menata jaminan sosial untuk rakyat Indonesia
dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena cuma dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita bisa mengatasi pandemi. Menurut Prabowo Subianto, dukungan dari mantan aktivis mahasiswa 98 ini menambah semangat dirinya untuk terus maju dalam kontestasi Pilpres mendatang. Hari ini saya merasa terharu tapi besar hati. Saya merasa besar hati. Saya merasa diperkuat. Saya merasa dapat energi baru. Saya merasa tambah semangat dengan didukung oleh Saudara Budiman Sujatmiko. Keputusan Budiman Sujatmiko ini merupakan dukungan pribadi dan bertolak belakang dengan sikap PDI Perjuangan yang telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Budiman akan tetap menghormati keputusan PDI Perjuangan bila mana ia dijatuhkan sanksi partai. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galuh Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengikuti pawai pembangunan Kota Solo untuk pertama kalinya. Berbeda dengan tamu undangan lain yang menggunakan baju formal, Gibran justru mengenakan kostum juru parkir pada perhelatan tersebut. Halo Jan Etes, aduh ganteng sekali ya menggunakan pakaian. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengikuti pawai pembangunan di Kota Solo pada Jumat 18 Agustus. Dalam acara tersebut Gibran terlihat datang bersama putranya, Jan Etes Rinarendra. Berbeda dengan tamu undangan lainnya yang mengenakan baju formal, Gibran justru memilih untuk memakai kostum juru parkir. Sedangkan Jan Etes mengenakan kostum TNI. Gibran mengatakan tak ada alasan khusus menggunakan kostum juru parkir. Ia hanya ingin meramaikan pawai dengan konsep retribusi. Kenapa Mas? Konsepnya retribusi. Oh, retribusinya kenapa Mas? Ya kan, besar Mas. Ada pesan apa Mas? Meramaikan pawai saja. Pawai pembangunan Kota Solo tahun ini mengangkat tema 17 titik pembangunan prioritas. Sejak dilantik 2021, ini merupakan momen pertama Gibran mengikuti pawai pembangunan yang diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Pasalnya pada 2021, pawai ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Kemudian di tahun 2022, Gibran ikut terpapar COVID-19 sehingga absen pada pawai ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku menggelar pawai karnaval budaya di Kota Ambon, Maluku. Karnaval dengan peserta dari berbagai suku dan kelompok itu dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Provinsi Maluku dan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku menggelar pawai karnaval budaya di Kota Ambon, Maluku, Jumat 18 Agustus. Karnaval tersebut dilakukan untuk memperingati HUT ke-78 Provinsi Maluku dan Republik Indonesia.
Para peserta karnaval terdiri dari 13 paguyuban Nusantara dari berbagai suku dan 7 paguyuban lokal Maluku. Peserta menampilkan pakaian adat dari masing-masing daerah dan berjalan mengelilingi pusat kota Ambon. Sekretaris Daerah Maluku, Sadalili, mengatakan kegiatan ini bukan hanya sebagai hiburan semata, melainkan komitmen pemerintah Maluku terus mendukung setiap kegiatan budaya. Tujuannya menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta semangat nasionalisme. Para paguyuban dari kabupaten ini menunjukkan keberagaman. Budaya ini sangat tinggi dan ini yang harus kita pelihara. Bahwa Maluku ini tidak ansi orang Maluku saja, tapi Maluku ini diperkaya dengan berbagai budaya dan masyarakat yang secara heterogen yang mendiami Provinsi Maluku turut berkontribusi dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi yang ke-78 ini. Dia menambahkan karnaval budaya yang digelar di kota Ambon ini juga sebagai bentuk toleransi antar umat beragama yang telah terbangun. Pemirsa, ribuan warga memadati Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, Sumatera Barat, guna menyaksikan pergelaran pawai bertajuk Merah Putih Like Karnaval. Kegiatan yang diikuti oleh 78 kelompok dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar, TNI Polri, pelajar, hingga komunitas diselenggarakan guna memeriahkan puncak HUT ke-78 Republik Indonesia di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat di Kota Padang berkumpul di Jalan Jenderal Sudirman. Mereka datang untuk menyaksikan pagelaran pawai bertajuk Merah Putih Like Carnival sebagai puncak HUT ke-78 Republik Indonesia di Sumatera Barat. Karnaval ini diikuti organisasi perangkat daerah lingkungan Pemprov Sumbar, pelajar, TNI Polri, hingga beragam komunitas di Sumbar. Kemeriahan semakin terasa kala tampilnya grup musik asal Sumatera Barat, Darak Badarak, yang beberapa waktu lalu menjadi runner-up dari salah satu ajang pencarian bakat di ajang lomba nasional. Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah dalam sambutannya mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk memaknai kemerdekaan sebaik mungkin dengan bersama-sama melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa lewat karya dan inovasi terbaik. Mudah-mudahan ini adalah cerminan bagaimana seluruh potensi kita perlu optimal, kita perlu maksimal ke depan dalam rangka untuk kesuksesan dan kemudian kemajuan bangsa. Bagaimana tema pada hari ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Mudah-mudahan terus bergerak dan kemudian untuk menghadirkan kemajuan untuk Indonesia di masa-masa mendatang. Mahyildi menambahkan Merah Putih Like Carnival yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Sumatera Barat tidak hanya sebagai wadah ekspresi dan kreativitas saja, tetapi juga sebagai media promosi pariwisata dalam mewujudkan capaian 8,2 juta kunjungan wisatawan ke Sumbar pada 2023, di mana data dari Dinas Pariwisata Sumbar hingga akhir Juli 2023 tercatat 5,5 juta wisatawan melancong ke ranah Minang. Pemirsa, jika Anda pecinta rujak, pastikan pernah mencoba rujak plik uwe khas Aceh. Perbedaan rasa dari rujak lainnya terletak pada campuran fermentasi kelapa, salak, kacang gongseng, dan bumbu manisan. Seperti apa rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Rujak merupakan hidangan khas Nusantara yang jenisnya sangat beragam tergantung dari mana asalnya. Di Kota Lop Sumawai, Provinsi Aceh, Anda dapat mudah menemukan pedagang kaki lima yang menyediakan rujak salak plik u atau biasa disebut rujak patarana kelapa. Rujak salak plik u biasanya ada dua varian, yaitu salak plik u basah dan salak plik u kering. Rujak ini dicampur fermentasi kelapa,
diracik dengan rempah pilihan sehingga menghasilkan rasa manis, asam, dan asin. Menurut Husaini, seorang penjual rujak Peliku di Kota Lok Sumawe, resep terpenting saat mengolah buah ini terletak pada proses pengeringan kelapa yang difermentasi. Bahan kelapa harus dijemur hingga kering. Kalau misalnya bulan-bulan muda, kita mengambilkan salah 2 karung. Kalau hari-hari biasa 1,5 karung, 1 karung. Berapa omset kita Bang per hari? Omsetnya rata-rata 1 juta per hari. Bisa jadi kurang, lebih itulah. Bagi Anda pecinta rujak yang singgah di Provinsi Aceh, tidak ada salahnya untuk mencoba rujak Peliku cita rasa khas Tanah Rencong. Saat pesan, Anda bisa menyesuaikan takaran asam dan pedas sesuai selera. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.